kita juga bisa pinjam di KPR ini ya, Mel? Kalau setahu aku sih nggak bisa ya, Val. Karena kan ini KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Jadi ini tuh anggota-anggotanya khusus buat PNS-PNS kayak dosen-dosen gitu. Ini orang tua aku itu kayak mau punya usaha gitu loh, terus mereka itu bingung cari modal gimana. Nah, katanya tuh kalau di koperasi simpan pinjam itu lebih mudah gitu. Terus BTW aku pernah dengar orang tua kamu banyak kerja di koperasi simpan pinjam ya. Iya, Val. Ibuku kerja di Koperasi Simpan Pinjam. Terus kayak kalau menggunakan layanan pinjaman di koperasi simpan pinjam itu gimana ya, Mel? Oh, kalau soal itu kayaknya aku tahu sedikit-sedikit deh. Mungkin nanti aku bisa jelasin. Sekarang kita balik dulu ya. Kalau udah lebih lama ya. Ini ya, kasih. Makasih. Gimana nih kalian udah mulai nyicil pembagiannya nggak? Jadi aku ngerjain apa? Aku sama Rasa udah sih mulai ngerjain, ini juga ada aku tulis pembagiannya, nanti kalian tinggal lihat aja. Coba deh ya. Bentar ya, coba aku telepon nih. Oh iya iya. Halo Kak, Assalamualaikum, halo Bu, ada apa ya? Waalaikumsalam. Ini Kak, ingat tadi kan Ibu udah nyoba cari pinjaman buat modal usaha kita, tapi ternyata bunganya tuh lumayan besar loh Kak. Ibu minta tolong, katanya kakak kan punya teman yang ibunya itu kerja di koperasi. Nah, minta tolong kakak tanyakan gimana ya terkait pinjaman di koperasi itu untuk pertimbangan Ibu nanti. Barangkali pinjam di koperasi bisa lebih ada bunganya. Oh iya Bu, itu nanti tak tanyakan ya, soalnya ini kebetulan banget aku lagi sama Melinda, jadi nanti tak tanyakan. Oh iya iya Kak, terima kasih ya. Ya kalau gitu Ibu tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Mel, terkait koperasi simpan pinjam tadi itu gimana ya pinjamannya? Soalnya ini tadi kan ibuku nelfon terus katanya ibuku belum bisa dapat pinjaman gitu. Terus disuruh nanya ke kamu karena orang tua kamu kan kerjanya di koperasi, barangkali bisa bantu pelayanan buat pinjam di koperasi simpan pinjam tuh gimana ya? Oh iya, kalau aku mau jelasin ya tadi. Jadi sebenarnya tuh koperasi kan ada banyak macamnya. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan juga koperasi biasa. Oh iya Mel, kayaknya aku pernah tahu deh yang tadi kamu sebutin yang koperasi produsen itu kan koperasi yang anggotanya para produsen itu kan, terus mereka itu bisa menghasilkan suatu barang yang bisa diperjualbelikan dan mereka itu mendapat bahan baku yang lebih murah, itu nggak sih Mel? Iya benar-benar. Oh jadi nggak beda jauh dong sama koperasi konsumen, cuma bedanya ada di hasil produksinya. Kalau koperasi produsen kan produk yang dijual kan hasil produksi sendiri. Terus kalau koperasi konsumen kan barang yang dijual itu bukan hasil produksi sendiri, tapi anggota koperasi yang bakalan menjual dan dapat harga lebih murah daripada harus membeli dari tempat atau toko-toko lainnya. Iya, aku pernah dengar juga soal koperasi jasa. Jadi koperasi jasa ini kan nggak beda jauh juga dari koperasi konsumen. Cuma yang membedakan itu kalau di koperasi jasa yang ditawarkan itu berupa jasa kayak jasa angkutan. Nah iya Rek, benar apa yang kalian bilang semua tadi. Nah kalau koperasi pemasaran itu tuh fokusnya dalam hal penjualan gitu. Jadi koperasi pemasaran ini tuh kayak menampung hasil produk atau jasanya para anggotanya, lalu mereka yang fokus dalam menjualkan. Nah terus kalau koperasi simpan pinjam itu ya jelas lah ya, dari namanya aja sendiri simpan pinjam. Jadi itu mengenai soal keuangan, entah itu simpan ataupun melakukan pinjaman. Simpanan ini maksud tuh kayak tabungan gitu loh. Kalau gitu berarti KPRI tadi itu termasuk jenis koperasi apa ya Mel? Nah kalau KPRI itu tadi tuh melayani seluruhnya kau. Jadi sebenarnya tuh tugas secara umumnya koperasi tuh bisa melayani seluruh bidang-bidang yang udah disebutin teman-teman. Oh gitu, berarti KPRI melayani simpan pinjam juga? Iya benar, jadi KPRI juga melayani simpan pinjam, tapi cuma khusus buat anggotanya. Kalau kayak kamu mau minjem di koperasi KPRI tadi tuh nggak bisa.
Loh, kenapa kan tadi kamu bilang KPR itu kan termasuk simpan pinjam? Iya, emang bener sih kalau KPRI kan kayak yang bilang tadi, kalau KPRI itu bisa melayani simpan pinjam. Tapi koperasi sama bank itu beda. Kalau di koperasi ini setiap orang yang bisa mendapatkan layanan dari koperasi itu harus jadi anggotanya dulu. Nah, sedangkan KPRI sendiri ini itu anggotanya itu kayak khusus buat pegawai-pegawai gitu loh. Jadi kayak bisa gitu ya, bisa jadi anggotanya. Kalau kayak kita sebagai mahasiswa kayak ini sebenarnya nggak bisa deh. Jadi apa ya? Ya kalau misalkan kamu mau minjem uang mewakili ibumu itu nggak bisa. Oh gitu. Terus kalau ibuku pengen pinjam di koperasi simpan pinjam itu cocoknya bergabung di koperasi yang mana ya? Kalau soal itu mungkin ibumu bisa bergabung di koperasi unit desa. Aku kayak pernah dengar itu deh, tapi aku nggak tahu sih koperasi unit desa itu apa. Jadi koperasi unit desa itu salah satu jenis koperasi simpan pinjam. Jadi kan koperasi simpan pinjam sendiri itu punya jenisnya lagi gitu loh. Nah kalau KUD ini salah satu jenis dari koperasi simpan pinjam itu. Jadi KUD ini melayani simpan pinjam. Nah KUD ini itu tuh ada di setiap desa, maka di setiap kecamatan itu pasti ada KUD-nya gitu. Nah tujuannya KUD sendiri ini tuh buat pengembangan ekonomi masyarakat di desa itu gitu loh. Nah terus juga kayak koperasi itu sebagai penyedia kreditan. Kalau misalkan ada masyarakat desa yang memerlukan dana berusaha yang kayak ibumu tadi, itu bisa bergabung di koperasi ini. Jadi ibumu bisa bergabung dulu buat jadi anggota KUD ini. Setelah itu ibumu bisa melakukan simpan pinjam. Oh gitu ya Mel. Nanti deh aku coba bilang kayak gitu. Oh iya, kalau di KUD sendiri itu apa bisa juga kalau ayah mau memasarkan hasil tanahnya di KUD? Kalau itu sih kayaknya bisa sih Mak. Karena KUD itu fungsinya nggak cuma melayani simpan pinjam aja kan. Jadi itu layanannya juga bisa melayani seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sama masyarakat desa itu sendiri. Tapi itu tadi syaratnya harus jadi anggota. Berarti kalau misal kita mau pinjam ke koperasi simpan pinjam itu kita cuma tinggal daftar jadi anggota gitu ya? Ya enggak dong. Jadi gini, dalam suatu lembaga koperasi itu tuh ada ketentuan yang wajib kita lakukan kalau misalnya kita menjadi anggota dari koperasi itu. Nah di awal mendaftar itu nanti kita bakalan diminta untuk membayar simpanan pokok. Nah simpanan pokok ini besarnya tergantung koperasi itu. Jadi kan setiap koperasi punya kebutuhannya masing-masing. Nah jadi untuk besarannya itu disesuaikan sama koperasi. Misal kalau misalkan ibunya Fauza tuh pengen masuk ke KUD yang ada di desanya. Nah kemungkinan kalau misalkan Karisma juga mau bergabung di KUD desanya itu simpanan pokoknya mungkin bisa berbeda jumlahnya. Nah jadi tergantung dari koperasinya itu sendiri. Nah selain itu juga setelah kita menjadi anggota koperasi itu kita bakalan diminta setiap bulan, pokoknya setiap periodenya itu kita disuruh membayar simpanan wajib. Nah itu berarti itu kita setiap periodenya diminta untuk bayar simpanan itu. Nah sampai juga itu ditentukan sama koperasinya. Nah selain itu juga kita tuh boleh ada juga ini kan termasuk 3 sumber dana dari koperasi sendiri. Jadi kan simpanan pokok, simpanan wajib, sama satu lagi simpanan sukarela. Nah ini tergantung kitanya aja mau bayar atau enggak. Yang jelas di awal kita mau jadi anggota koperasi itu kita harus membayar simpanan pokok. Tapi uang itu bisa kita ambil nggak Mel ya? Ketika kita membutuhkan itu. Soalnya kan itu tadi simpanan kan. Kalau simpanan pokok yang dibilang yang dibayar di awal tadi itu nggak bisa kita ambil selama kita jadi anggota koperasi itu. Tapi kayak yang bilang tadi kan ada simpanan sukarela. Nah simpanan sukarela itu kan kita sebagai anggota itu boleh melakukan simpanan di koperasi itu besarnya ya terserah yang kita mampu. Nah jadi kalau misalkan nanti ada kebutuhan yang mendadak kamu harus ambil buat memenuhi kebutuhanmu, kamu bisanya ngambil uang itu simpanan sukarela. Kalau yang simpanan pokok di awal itu nggak bisa kamu ambil. Kecuali kalau misalkan kamu udah keluar dari koperasi itu. Oh gitu, oke, aku paham. Terus apa kira-kira koperasi ini itu aman ya buat melakukan simpan pinjam? Soalnya kan nggak diawasi OJK gitu ya. Nah kalau bangkrut siapa dong yang bakalan ganti uang-uangnya simpanan anggota itu? Aman dong. Meskipun koperasi ini kan nggak diawasi sama OJK ya. Nah tapi koperasi itu diawasi sama Kementerian Koperasi dan UKM. Nah
sesuai dengan undang-undang perkoperasian. Jadi itu tentunya jika koperasi itu mengalami kebangkrutan, maka itu bakalan ditanggung sama pengurus-pengurus yang ada di koperasi itu. Oh ya, ini juga ada tanggung jawab pengurus koperasi yang diatur dalam UUD pasal 34 yang menyatakan pengurus koperasi menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Terus Menteri Koperasi dan UKM juga berhak membubarkan koperasi apabila koperasi dinyatakan pahit berdasarkan keputusan pengadilan. Itu kan benar, berarti ada bukti amanat. Ya udah yuk kita kerjain tugas lagi aja. Tapi aku mau telepon ibuku dulu ya buat ngasih tahu yang tadi. Oh iya. Aku duluan ya. Oke. Jangan lupa balik lagi ya. Oke. Halo, assalamualaikum Bu. Ini Bu, tadi aku kan udah nanya di temanku ya soal pinjaman di koperasi itu, kalau saran dia itu lebih baik ibu itu pinjam di koperasi simpan pinjam aja, tapi sebelum pinjam itu kan ibu tuh harus jadi anggota dari koperasi itu. Jadi nanti ibu daftar menjadi anggota. Untuk koperasinya sendiri itu yang KUD aja, yang koperasi unit desa itu kan di dekat rumah kita ada kan Bu. Jadi ibu bisa pinjam di situ aja. Ya, yaudah aku lanjut ya Bu, soalnya masih ada tugas nih. Oke, assalamualaikum. Rek, lihat deh ini. Kalian tahu gak kasusnya KSP Indosuria tahun 2020 yang kena masalah itu loh, yang nasabahnya gak bisa ambil duit dari tabungan sama deposito. Loh kok bisa? Terus gimana dong nasabahnya? Aku juga baru denger ini loh soalnya. Masa sih perasaan dulu koperasi Indosuria itu jalan baik saja? Kok bisa ya KSP Indosuria terkena kasus gitu? Kamu kok tahu ya, Bang? Soalnya dulu orang tua aku pernah kerja di KSP Indosuria. Kalian tahu gak, ini koperasi yang waktu itu orang tua aku gak bisa ambil simpanannya. Terus ada yang baru tahu kalau ada yang gak diambil jadi anggota koperasi. Padahal udah lama. Harusnya kan buat jadi anggota kan koperasi itu ada syaratnya. Soalnya dulu waktu orang tua aku kerja di KSP Indosuria itu ada, nggak pernah ada kayak gitu. Tapi yang ini tuh gak pernah diumumkan ke nasabah. Katanya ada setoran bulanan 20 jutaan sama simpanan pokok 500.000, tapi gak pernah diinfo. Ini harusnya KSP sendiri gak sih yang ceritain aturannya ke nasabah, biar pada tahu. Kan seharusnya juga dikasih info yang jelas ke nasabah biar pada paham. Semoga aja nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Ya amin, semoga institusi keuangan itu lebih bertanggung jawab, ngasih info yang mudah dimengerti ke nasabah biar gak bikin ribet. Semoga aja ada aturan baru yang lebih semoga aja ada aturan baru buat menjaga keamanan finansial yang lebih baik. Iya benar juga. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat industri keuangan supaya lebih baik lagi. Setuju banget. Jadi waspada aja buat pinjaman kayak gitu. Benar, intinya harus lebih hati-hati. Oh, setelah dengar kasus yang tadi, kayaknya aku harus ngomong ke ibu dulu nggak sih buat ngasih tahu ke ibu resiko kalau dia mau minjem di koperasi simpan pinjam. Iya kalau coba nanti ditawarin lagi ya. Coba deh nanti aku bicarakan lagi ya Mel. Iya. Kalau gitu makasih ya Mel buat infonya tadi. Jadi ibu aku kan bisa mempertimbangkan buat pinjam di koperasi